Oke, berikut ini adalah apa ya? Bisa dibilang cara cara gua atau apa yang gua lakukan ketika beli laptop baru. Ini kemarin baru beli laptop, mereknya Axio. Jadi kalau gua tuh biasanya kalau habis beli laptop itu pertama cek device manajernya, apakah drivernya udah install dengan benar. Yang kedua bikin partisi sih, tapi kadang-kadang udah ada yang dipartisi ada yang belum. Jadi kalau bikin partisi itu kan jadi kalau misalkan install ulang data yang di D nggak ikut kehapus. Jadi buat jaga-jaga kalau ada data penting tuh jangan ditaruh di C dah. Entah kok kena virus atau apa, susah diinstal ulangnya, tadi kehapus. Selanjutnya ini untuk jangka waktu panjang sih ya. Sebenarnya di tutorial di video konten lain masih banyak ya caranya. Wah, ini cara gue yang ini kalau gue untuk jangka waktu panjang, yang pertama itu dicatat suhunya, mulai dari suhu GPU sampai suhu CPU. Fungsinya untuk mengganti pasta. Jadi kan pasta itu setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali perlu diganti. Apalagi kalau buat laptop gaming itu kan bisa sampai 6 bulan sekali loh ganti pasta. Jadi dicatat suhunya jadi penentu apakah laptop itu udah waktunya ganti pasta atau belum. Jadi nanti kita cek suhunya, selanjutnya di benchmark. Jadi kalau pertama beli itu di benchmark kecepatannya udah berapa. Kadang-kadang kan ada pas habis Windows update kecepatannya turun. Perasaan kita doang apa emang turun? Cuman di sini benchmarknya nggak yang berat-berat, bukan benchmark sintetis seperti di Jagat Review gitu. Ini cuma benchmark pakai CPU Z aja. Yang selanjutnya adalah cek kesehatan SSD-nya. Ini kalau baru beli kan masih ya kesehatan SSD-nya udah jelek kan gak enak kan. Makanya dicek jadi bisa tahu kapan harus ganti SSD. Mungkin udah harus siap-siap ganti SSD dah gitu. Jadi tahun ini baru beli SSD-nya kesehatannya berapa, nanti 1 tahun ke depan lihat berapa turunnya kesehatan SSD-nya. Yang selanjutnya adalah benchmark SSD-nya. Jadi ya sama kayak tadi. Jadi kecepatan SSD sekarang sama SSD setelah setahun dipakai itu udah berapa turunnya. Ini buat cuman gambaran aja. Kalau SSD-nya udah turun kesehatannya. Lalu ini agak susah. Ada cara susah, ada cara gampangnya sih. Di clone atau di backup lah. Di backup, jadi kalau misalkan laptopnya bermasalah tinggal di restore aja gitu. Pertama ada backup lewat restore point, jadi kayak mesin waktu gitu. Jadi ini bawaan dari sistemnya. Ini andalan gue banget dari 10 tahun yang lalu. Kalau laptop kena virus atau OS-nya rusak, tinggal balikin waktunya aja. Yang kedua ada lewat aplikasi clone. Ini agak susah soalnya size-nya lumayan gede. Kalau gue biasa pakai install HiRunBot-CD dulu, lalu pakai Aume, ntar dia bikin image-nya. Biasanya sih gitu. Jadi yang ribetnya itu size-nya kan itu di clone semua satu hard disk. Jadi kalau dibalikin ntar balik lagi kayak awal semua itu. Jadi aplikasinya udah install, drivernya udah install, jadi tinggal pakai doang. Masalahnya size-nya gede. Jadi kalau gue sih habis backup itu misalkan rata-rata itu size 30 GB, itu hasil backupnya taruh di Terabox lah. Kan Terabox gratis, size gede tuh. Kalau gue sih gitu. Habis di clone, di defrag. Sebenarnya ini nggak perlu penting, nggak perlu juga sih, opsional. Di defrag ya biar SSD-nya makin bagus atau peletakan data virtualnya lebih baik. Mungkin yang terakhir klasik sih, semua tutorial mencantumkan ini. Yang terakhir update OS. Ini penting buat yang pakai antivirus bawaan Windows. Kalau pakai antivirus bawaan Windows tapi software-nya nggak diupdate atau OS-nya nggak diupdate, itu rentan virus juga. Kalau nggak mau update OS, minimal pakai antivirus tambahan lah kayak Avast.
atau semacamnya. Ya langsung aja kita coba. Ini saya akan tampilkan ke laptopnya. Ini untuk laptop saya pakai Axio Hype 5 ya. Dia pakai Ryzen 55U, RAM 8GB. Nanti niatnya saya mau upgrade pakai ini. Ini udah ada siapannya, pakai SSD 1TB sama RAM 8GB. Jadi ntar RAM-nya 16GB kan bisa jadi waktu lama. Ya, langsung kita coba. Langsung kita praktekkan.